Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Cipanas TV? Berjumpa kembali dengan saya Nia Rohania di Cipanas TV News Channel. Pada hari ini saya berada di Gunung Mas, salah satu tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor. Tepatnya terletak di daerah Puncak. Ya, pada hari ini akan diselenggarakan acara Bincang Sastra yang digelar dan diselenggarakan oleh komunitas penulis dua baris. Bagaimana kelanjutan acaranya? Mari kita simak berikut. Acara Bincang Sastra ini diisi antara lain dengan kegiatan mamaos, bincang sastra dengan narasumber Aceh Suhaidi dan Iwan B. Setiawan, pertunjukan seni tradisional Karinding, pembacaan puisi, pertunjukan mainpo, tutorial pembacaan puisi, renungan malam, serta ziarah alam. Dalam acara ini direncanakan pelaku seni dari Sanggar Baraya Anjang-Anjang. Dalam pentas seni mamaos diisi oleh Sanggar Anjang-Anjangan dari Cianjur yang dipimpin oleh Iwan B. Setiawan, salah satu penulis senior yang ada di komunitas PDB. Sementara Bincang Sastra diisi dengan pembahasan tentang bagaimana menulis puisi dua larik, kemudian cara membaca puisi yang benar, dan juga tanya jawab seputar sastra. Acara ini dihadiri oleh anggota PDB, diantaranya dari Tangerang, Bekasi, Bogor, Jakarta, Cianjur, Depok, Surabaya, serta Tangerang. Adapun tujuan diselenggarakan acara ini adalah menjalin silaturahmi di antara anggota, mengenal lebih dekat tentang sastra, belajar dan berbagi pengetahuan tentang sastra serta tentang penulisan puisi dua larik. Komunitas PDB ini baru saja meluncurkan buku antologi puisi bersama yang berjudul Kata Kita. Pak Aceh Suhaidi dalam wawancaranya mengatakan komunitas ini semoga bisa terus berkembang dan dapat melahirkan penyair-penyair yang handal dengan karya-karya yang luar biasa. Dalam waktu dekat ini, beliau mengatakan puisi dua baris atau dua larik ini akan didaftarkan untuk memiliki hak paten sebagai karya yang tidak dapat diplagiat. Ingkang jagat tanah tuah ning jarma kapah ayo urang rarangan nugandrung kasundat tandang padungan padungan jeung usikna pangancikan ruun kumungsur hayu rahayu hayu rahayu hayu rahayu. Baik, luar biasa sekali. Itulah tadi performance yang luar biasa. Kenapa sebuah puisi pendek yang tidak mengenal majas, diksi harus apa adanya, tidak ada misalnya di dalam haiku penggelembungan metafor, tidak ada. Apa yang tampak itulah yang ditulis. Jadi betul-betul rumput menghijau-hijau. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang metafor.
kok bisa mendunia? Sudah melewati sekian abad. Itu sejak zaman Shogun Tokugawa. Zaman pendeta-pendeta Buddha mendapat tempat yang terhormat yang pernah dibangun oleh seorang. Orang bisa nafsiran apapun. Bagi yang beriman, saya pernah bilang seperti itu. Malam lebaran, bulan di atas kuburan. Lalu puisi 2 baris. 2 larik atau puisi-puisi apapun. Kawan-kawan seperjuangan di puisi 2 larik, terpikir enggak bahwa apabila kita makin dalam menulis puisi 2 larik, kaum laki-laki akan semakin soleh, kaum perempuan akan menjadi semakin solihah. Persoalannya apa? Puisi adalah bahasa kaum. Bunda yang selalu menyemangati gitu. Kadang-kadang memang disadari belum menuisi, belum bisa seperti yang lain, jadi masih bertukar pengetahuan tentang dunia sastra, khususnya sastra tulis berupa puisi. Lebih spesifik lagi bagi kami itu puisi 2 baris. Puisi yang kami perkenalkan sejak 3 tahun lalu, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berkembang luar biasa peminatnya. Anggotanya saja hampir hari ini sudah masuk hampir 6.000 orang. Di daerah mana aja tuh? Anggotanya menyebar mulai dari Jawa, Kalimantan, Irian, Nusa Tenggara, Sumatera, banyak menyebar. Tentu paling banyak sesuai dengan populasinya Jawa. Lebih spesifik lagi Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta. Di situ pusatnya memang para seniman berada, dan Jawa Tengah. Jadi Jawa memang mendominasi dari segi populasi, tetapi dari segi penyebaran kita sudah meluas ke hampir seluruh Indonesia. Ini apa didirikannya sejak tahun berapa? Kita mulai ada di basis kita ada di Facebook sejak 28 Februari 2018. Jadi ini baru masuk tahun ketiga. Dan kami sendiri agak terkaget-kaget karena peminatnya begitu membludak. Alhamdulillah, bahkan kita sudah dari 3 tahun berkarya, kita sudah mampu juga menerbitkan satu buku antologi puisi 2 baris. Pernah diselenggarakan di pasar seni atau di... Untuk pertemuan terbuka seperti ini kita baru kali ini di tempat ini. Tentu berikutnya kita sudah ada program akan bertemu di tempat lain dengan tema-tema yang lain. Kali ini temanya masih sangat umum, bincang sastra di alam terbuka. Jadi apapun menyangkut sastra, menyangkut perpuisian, besok lusa kita akan bertemu lagi dalam tema yang lebih spesifik. Oke. Harapannya Pak? Saya kira satu harapan sebagai bentuk puisi yang baru dengan pakem yang kami kembangkan sendiri akan makin digemari, makin meluas, dan lebih dari itu ikut mewarnai dunia perpuisian Indonesia. Di kita kata mungkin beberapa penyair baru ya. Hanya saya akan menanggapi sisi lain bahwa puisi 2 baris itu prototipe penulisan Mutakhir yang padat, namun kedalamannya saya kira bisa mengebor lebih dalam lagi bagaimana mengangkat esensi dan fenomena kehidupan ini gitu ya. Terutama kalau saya pikir puisi 2 baris satu jembatan ke arah pemikiran yang filosofis. Artinya para penulis yang serius lambat laun akan mengarah ke pemikiran-pemikiran yang filosofis gitu kira-kira. Dan ini bagi saya merupakan satu pergulatan batin yang tidak gampang sebagaimana menulis karya-karya yang panjang gitu ya. Perlu pertimbangan keketatan kata, memilih diksi, bagaimana tadi saya siang pernah menggambarkan dengan kawan-kawan bahwa puisi 2 baris ini merah putih. Satu merah, putih. Warna yang berbeda tapi keduanya merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu aja kira-kira. Mewakili sebagai salah seorang anggota yang paling muda, yang paling tua, namun tetap genit untuk memahami bagaimana
puisi dua baris sebenarnya gitu. Semakin asik didalami akan semakin asik. Itulah kira-kira. Terima kasih. Bahwa karya tulis berupa sastra itu memiliki banyak genre dan ciri khas tersendiri. Dan puisi dua baris ini itu sudah dibangun sedemikian rupa oleh penggagasnya, oleh Pak Aceh Suhaidi Mansupi, menjadi suatu genre baru dalam kepenulisan sastra di Indonesia. Peminatnya luar biasa. Jadi puisi dua baris itu memiliki pakem-pakem yang sudah ditentukan dan itu banyak diikuti oleh para penulis senior. Nah, ini yang menjadikan perlu adanya bincang sastra bagaimana menghasilkan karya sastra yang bagus, juga bagaimana memperdalam apa sebenarnya puisi dua baris itu seperti apa. Nah, itu yang menariknya itu. Kemudian karena ini komunitas ini sudah sangat banyak anggotanya, dan apa yang akan kita laksanakan saat ini bisa ditransfer kepada anggota yang lainnya, sehingga kemampuan untuk berliterasi itu memiliki kemampuan yang setara dari semua anggota. Itu secara buku yang udah dicetak berapa? Udah berapa? Buku yang dicetak untuk antologi atau puisi karya bersama itu 1, diterbitkan baru saja. Itu memuat karya dari 134 orang penulis anggota grup ini. Tetapi sebelumnya sudah pernah juga ada anggota yang menerbitkan puisi dua baris. Itu 2 orang anggota itu menyusun buku puisi sendiri solo. Jadi ada 2 anggota yang sudah mendahului menyusun buku puisi dua baris. Ya, pemirsa Cipanas TV, demikianlah rangkaian acara Bincang Sastra bersama komunitas puisi dua baris. Saya Nia Rohania, undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa kembali di